Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 3, itu beranggotakan 5 orang, yaitu Nurul Hikmah, saya sendiri, Erlingga Galistri, Danada Maulida Putri, Meta Jelita, dan Elgiana Mutojo. Kelompok 3 membahas tentang bayi tabung. Next. Baiklah, saya akan memaparkan pengertian dari bayi tabung. Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. Sering disebut in vitro fertilization. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti gelas atau tabung gelas, dan fertilization yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembuahan. Bayi tabung adalah bayi hasil konsepsinya. Pertemuan sel telur dan sperma yang dilakukan dalam sebuah tabung yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa di laboratorium. Pelayanan terhadap bayi tabung dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah fertilisasi in vitro, yaitu pembuahan sel telur dan sel sperma di dalam tabung Petri yang dilakukan oleh petugas medis. Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik penempatan sperma di dalam vagina wanita. Pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam reservoir yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit. Selanjutnya akan dibahas oleh Erlingga. Status bayi tabung. Inseminasi buatan dengan sperma suami. Kedua, inseminasi buatan dengan sperma donor. Dan ketiga, inseminasi buatan dengan model titipan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat agar proses pembuatan bayi tabung bisa berhasil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh secara optimal sebelum penyuntikan sperma dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol hormon tubuh agar sesuai yang diharapkan dan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Yang ketiga, persiapan menghadapi proses pengeluaran sel telur dari rahim serta proses seleksi untuk mendapatkan sel telur yang terbaik. Yang keempat, persiapan menjalani proses injeksi sel telur ke dalam rahim setelah sel telur tersebut dibuahi secara in vitro fertilization. Yang kelima, setelah proses injeksi selesai dilakukan, pihak istri harus kembali bersiap mendapatkan suntikan hormon untuk penguatan sel telur selama 17 hari. Baru setelah itu bisa dideteksi apakah kehamilan bisa terjadi ataukah sebaliknya. Selanjutnya, proses pembuatan bayi tabung. Tahap pertama, tahap persiapan peak ovum yang meliputi fase down regulation dan terapi stimulasi. Fase regulation merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu keadaan seperti menopause agar induk telur siap menerima terapi stimulasi. Tahap ini berlangsung antara 2 minggu hingga 1 bulan. Tahap kedua, tahap operasi petik ovum atau ovum pick up. Tahap ini bisa dilakukan ketika sudah terdapat 3 folikel atau lebih yang berdiameter 18 mm pada pagi hari dan pertumbuhan folikelnya seragam. Selain itu, kadar E2 juga harus mencapai 200 Pg atau mili atau folikel matang. Tahap ketiga, tahap post-ovum. Tahap ini meliputi 2 fase, yaitu transfer embrio dan terapi obat pengunjung kehamilan. Fase transfer embrio merupakan proses memasukkan 2 atau maksimum 3 embrio yang sudah terseleksi ke dalam rahim. Setelah proses ini,
Selesai lalu dilanjutkan dengan terapi oleh pengunjung kehamilan. Tujuan dari terapi tersebut untuk mempersiapkan rahim agar bisa menerima inflasi embrio hingga embrio bisa berkembang normal. Akan dilanjutkan oleh Meta. Dasar Hukum Pelaksanaan Bayi Tabung di Indonesia. Dasar Hukum Pelaksanaan Bayi Tabung di Indonesia adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Pertama, isinya hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dasar Hukum Pelaksanaan Bayi Tabung di Indonesia. 3. Dasar Hukum Pelaksanaan Bayi Tabung di Indonesia adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Pasal 16 ayat 1 kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. 1. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Selanjutnya, bayi tabung menurut hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah adalah mubah atau diperbolehkan. Karena hak ini termasuk ikhtihar berdasarkan aturan agama. Tabung bayi dari pasangan suami istri dengan titipan dari istri lain, misalnya dari istri kedua yang dititipkan kepada istri pertama adalah haram. Berdasarkan aturan Syad Azariyah, karena ini akan menimbulkan masalah yang pelik dalam kaitannya dengan masalah perwarisan, terutama antara anak yang lahir dari ibu yang memiliki ovum dan ibu yang kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Kedua, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal, hukumnya haram, berdasarkan kaidah Syad Az-Zariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nazab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Ketiga, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irgiana. Baik, selanjutnya yaitu dalil-dalil landasan hukum yang mengharamkan inseminasi. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang menyatakan bahwa dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua, Surat Al-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Selanjutnya, adapun dampak dari bayi tabung antara lain yang pertama yaitu pada program bayi tabung, proses pembuahan terjadi secara tidak alami, di mana proses pembuahan dilakukan secara buatan. Metode pembuahan buatan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko antara lain kelainan pada ginjal, jantung, maupun organ tubuh lainnya. Yang kedua, pendarahan saat tahap pengambilan sel telur atau ovum pick up. Yang ketiga yaitu dampak negatif bayi tabung lainnya, antara lain kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Kemungkinan terjadinya sebesar 5%, ibu terserang infeksi rheumatoid arthritis atau lupus, serta alergi mengalami risiko keguguran sebesar 20%. Selanjutnya terjadi ovarian hyperstimulation atau terjadinya ovarian hyperstimulation syndrome atau OHSS yang merupakan komplikasi dari perkembangan sel telur sehingga dihasilkan banyak folikel.
Akibatnya terjadilah akumulasi cairan di perut. Cairan ini bisa sampai ke dalam rongga dada. Karena keberadaan cairan tersebut bisa mengganggu fungsi tubuh, maka harus dikeluarkan. Hanya saja risiko terjadinya OHSS relatif kecil, yaitu hanya sekitar 1% saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dananda. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Protes insemia buatan bayi tabung memiliki dampak positif dan negatif bagi manusia. Yang kedua, perkembangan bayi tabung dapat memberikan solusi dalam membantu pasangan yang memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan. Yang ketiga, inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain atau itu titipan. Diperbolehkan dalam Islam jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan atau ada hajat, jadi bukan untuk kelinci percobaan main-main. Dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam. Inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor diharamkan, dilarang keras dalam Islam. Hukumnya sama dengan zina, dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam itu atau bayi tabung ini statusnya dengan anak lahir di luar perkawinan yang sah. Lalu ada saran mengenai bayi tabung. Yang pertama, perlu memperhatikan masalah pandangan hukum dan agama dalam proses bayi tabung atau inseminasi buatan. Yang kedua, pemerintahan hendaknya melarang berdirinya bank NIFA atau sperma dan bank ovum untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya perkawinan. Dan terakhir, pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain atau ibu titipan. Dan pemerintah hendaknya juga melarang keras dengan saksi-saksi hukumnya kepada dokter dan siapa yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma atau ovum donor. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan di saat kami melakukan presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.